Begitu jalan sunyi, jalan yang penuh arti, jalan yang berarti. Nah, jalan sunyi itu apa? Nah, ini penting. Di dunia politik tidak pernah Bung ada kata-kata kita sedang menempuh hidup dalam jalan sunyi. Kita menempuh hidup dalam keikhlasan. Tidak cari nama, tidak cari pengakuan, tidak menuntut apa yang namanya pengakuan masyarakat. Yang dicari Bung dalam dunia politik itu kedudukan. Iya Bung, terima kasih. Ya, izinkanlah saya pada hari ini bicara tentang jalan sunyi, tentang jalan yang berarti. Oh begitu Bung, begitu jalan sunyi, jalan yang penuh arti, jalan yang berarti. Nah, jalan sunyi itu apa? Nah, ini penting. Di dunia politik tidak pernah Bung ada kata-kata kita sedang menempuh hidup dalam jalan sunyi. Kita menempuh hidup dalam keikhlasan. Tidak cari nama, tidak cari pengakuan, tidak menuntut apa yang namanya pengakuan masyarakat. Yang dicari Bung dalam dunia politik itu kedudukan, jabatan, dan kalau perlu jabatan itu ya jangan 5 tahun Bung, kalau perlu 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya begitu. Di situ tidak ada jalan sunyi. Yang ada jalan sunyi itu ada pada mereka yang memiliki kualitas pemimpin bangsa. Kalau itu ada orang yang punya kualitas pemimpin bangsa, itu banyak Bung di masyarakat kita, banyak contoh tentang orang-orang yang udah lewat. Itu ada jenderal Bung yang hidup dalam jalan sunyi, itu tidak mau dikawal, tidak perlu dikawal. Ya tapi dia perlu supir, itu aja, dia ada perlu supir dan tidak perlu rumahnya dijaga-jaga, enggak. Itu Pak Yusuf. Itu orang yang hidup dalam jalan sunyi. Mengabdi pada Republik, pada bangsa Indonesia. Tapi tidak hiruk pikuk cari pengakuan. Nah itu jalan sunyi Bung. Jalan sunyi. Ada lainnya selain Pak Yusuf. Nah, itu Pak Hugeng lah Bung. Pak Hugeng yang legendaris. Pak Hugeng yang legendaris. Pak Yusuf juga legendaris. Tapi Pak Hugeng itu orang, itu pejabat, itu pemimpin yang memimpin kehidupan bangsanya. Taruhlah setidaknya memimpin kepolisian dengan penuh tanggung jawab. Beda pun dengan pemimpin kepolisian hari ini. Pak Hugeng itu orang yang menempuh jalan sunyi dalam hidupnya. Udah perlu minta diakui, enggak perlu. Dia dipanggil Pak Harto, Mas Hugeng, tolong ini penyelundupan mobil ini dirobi itu. Polisi jangan terlalu keras. Jawabnya apa Bung? Orang yang hidup di jalan sunyi Bung. Jawabnya belak-belakan, tidak bisa Pak Presiden, tidak bisa. Mereka itu, kami punya kepolisian ini sudah punya protap sendiri. Kita harus tegas kepada mereka, pada orang-orang yang nyelundup. Nggak bisa Pak. Nah gitu. Itu hidup di jalan sunyi. Kalau begitu tolonglah orang Kejaksaan Agung ya agak kendur sedikit. Pak Hugeng ngomong lagi, enggak bisa Pak, orang Kejaksaan Agung
Jaksa Agung dan saya itu udah satu kata, satu tindakan, satu perbuatan. Mereka sudah tegas. Pokoknya orang yang menyimpang ditindak. Kita tidak pernah punya pikiran mengenai mengayomi orang jahat, mengayomi orang durjana, Bung. Itu Pak Harto mendapat jawaban itu, Bung. Wah, Jenderal Petra, Presiden kok dijawab begitu. Ya memang beliau itu menyadari Hugeng ini orang Jawa. Saya orang Jawa, jadi jangan konflik di situ gitu. Iya. Tapi apa, Bung, yang terjadi? Itu Pak Hugeng kehilangan jabatan, bukan jabatan, kehilangan kesenangan main itu musik-musik Hawaiian Seniors. Di TVRI nggak boleh lagi dia muncul, nanti takut populer. Pak Harto takut sama bayangan, Bung. Sama bayangan. Pak Hugeng itu tidak nyari popularitas. Kalau beliau populer ya itu bukan salahnya karena rakyat mengakuinya. Ya begitu kan. Dan rakyat mengakuinya itu Pak Hugeng bukan ancaman bagi Pak Harto. Pak Hugeng bukan orang yang mengancam. Sebenarnya Pak Harto bisa memperlakukan orang itu dengan peaceful treatment, peaceful, damai. Ya begitu. Wah, tapi kalau Pak Hugeng ini dengan Bung Karno, Bung, dengan Bung Karno pun Pak Hugeng ini berani belak-belakan sekali, Bung. Jadi suatu hari Pak Hugeng dipanggil Bung Karno ke istana. Wah, begitu Pak Hugeng datang, apa yang terjadi? Bung Karno itu sedang memegang lukisan. Dia bilang begini, melukisan dan kuas. Geng, ini lukisan dari Duta Besar Perancis. Ini gambar orang ini kan lengannya ini kurang simetris, Geng. Bagaimana menurut pendapatmu kalau ini aku luruskan gitu? Pak Hugeng bilangnya, ya bagaimana kalau Bapak ngasih saya lukisan lalu lukisan Bapak itu saya oret-oret gitu. Perasaan Bapak kayak apa? Oh gitu, Bung. Belak-belakan macam itu. Itulah orang yang hidup di jalan sunyi. Ya sunyi, nggak ada pengakuan, nggak perlu ada suara, nggak butuh. Nah, kita perhatikan, Bung. Jalan sunyi itu apa? Sunyi itu sepi, Bung. Sepi. Maksudnya apa? Ini ajaran moral. Ya, terutama moral Jawa barangkali, tapi moral keagamaan juga begitu. Jalan sunyi itu mereka yang sibuk beramal tapi sepi ing pamrih. Tidak ada interest apapun. Ya amal. Itu amal di jalan sunyi. Rame ing gawe. Biarpun tidak ada orang yang menyanjung dia bekerja. Amalannya dalam kesunyian, dalam kesepian itu berkembang. Begitu, Bung. Ilmu di jalan sunyi, pengabdian di jalan sunyi, contohnya itu orang-orang konkret, manusia-manusia, tokoh-tokoh konkret. Tadi saya sebut Pak Hugeng dan Pak Jenderal Yusuf, lainnya ada, Bung. Tidak banyak tapi ada, dan kita cukup bangga di Republik. Kalau mau disebut ya Bung Karno sendirilah begitu. Bung Hatta sendirilah ya begitu. Orang itu hidup di jalan sunyi, mengabdi pada bangsa dan negara. Ya begitu, Bung. Banyak yang telah lewat dan yang hari ini kita sedang belajar. Moga-moga banyaklah mereka yang hidup dalam sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bung, sebaiknya kita akhirilah omongan ini sampai di sini. Dan kita tutup dengan salam kita. Salam, Bung, semua kita salami. Kita bersalam-salaman, kita mengucapkan keselamatan.
Salam dari TV Anak Bangsa, dari channel kita.